Climate Agreement. Perubahan iklim bukan lagi topik menara gading. Pemerintah mengadaptasinya dalam kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pak Arifin Rudianto, Code Red for Humanity, apa respon pemerintah? Baik, terima kasih. Jadi laporan IPCC tadi atau Intergovernmental Panel on Climate Change yang dirilis Agustus lalu itu memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang dikatakan Sekjen PBB tadi yang menyebutnya sebagai Code Red for Humanity, kode merah untuk kemanusiaan. Nah, laporan itu menyebutkan bahwa dunia akan melewati batas kenaikan suhu yang ditolerir yaitu 1,5 derajat Celcius lebih cepat dari yang diperkirakan selama ini. Nah, batas 1,5 derajat Celcius ini penting. Kenapa? Karena berdasarkan kajian ilmiah dari para ilmuwan, kenaikan suhu bumi sekitar 1,5 derajat Celcius akan mengakibatkan dampak signifikan bagi kehidupan manusia. Sebagai gambaran ya, kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius diperkirakan akan meningkatkan kejadian cuaca panas ekstrim sebesar 14%, seperti yang disampaikan BMKG tadi. Kenaikan muka air laut sebesar 0,4 meter. Hilangnya keanekaragaman hayati karena punahnya spesies yang disampaikan Pak Sekjen PBB tadi. Bahkan terumbu karang dunia itu diperkirakan akan berkurang sekitar 70-90% karena pemanasan global ini. Nah, kalau kita lihat lagi dari sudut pandang kebencanaan ya, karena wilayah kita ini di Ring of Fire banyak sekali bencana, kenaikan suhu bumi ini akan memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti yang disampaikan oleh BMKG. Nah, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sepanjang tahun 2020 kemarin terjadi sekitar 4.650 kejadian bencana di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 99% lebih merupakan bencana hidrometeorologi, seperti ada kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kemudian banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan sebagainya. Nah, ke depan, bencana hidrometeorologi ini diperkirakan akan semakin dahsyat seiring dengan kenaikan suhu bumi akibat perubahan iklim. Nah, berbagai bencana tersebut tentunya juga memberikan dampak terhadap ekonomi dan berbagai capaian target-target pembangunan. Nah, hasil kami di Bappenas menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga mencapai 544 triliun sepanjang periode 2020 hingga 2024 nanti selama RPJM ini akibat dampak perubahan iklim kalau kita tidak melakukan intervensi. Nah Pak Rudi, intervensi yang sedang disiapkan pemerintah ini Bappenas saya baca telah mengakomodasi isu perubahan iklim ke dalam RPJMN 2020-2024 melalui pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim. Target spesifiknya seperti apa Pak untuk pembangunan rendah karbon ini? Jadi kita mempersiapkan strategi transformasi ekonomi setelah pandemi ini untuk mengembalikan jalur perekonomian kita. Karena selama pandemi kemarin terganggu. Tapi ke depan kita akan membangun lebih baik lagi dengan mengurangi dampak lingkungan yang seminimal mungkin. Itu kita sebut dengan ekonomi hijau yang sudah disampaikan Pak Presiden Joko Widodo kemarin sebagai salah satu strateginya. Di samping juga hilirisasi industri dan digitalisasi UMKM. Nah, untuk ekonomi hijau tadi ini adalah formula panjang. Itu perlu perubahan paradigma. Tidak bisa lagi kita dengan berjalan bisnis as usual, banyak emisi dan menekan, beri tekanan terhadap penduduk. Kita harus merubah, mengedepankan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini sudah kita tetapkan RPJMN melalui pembangunan rendah karbon. Di situ ada sejumlah indikator, target, dan juga arah kebijakan yang jelas setiap tahun yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan. Nah, itu nanti akan menjadi acuan bagi seluruh
kementerian lembaga maupun pemerintah daerah dan juga aktor non pemerintah merujuk dokumen pembangunan rendah karbon ini sesuai target yang ditetapkan. Targetnya adalah semuanya harus merujuk kepada RPJMNI ya Pak ya. Nah saya ke Ibu Mercy dulu. Bu Mercy, seperti apa sebetulnya pandangan legislatif Anda di Kaukus Hijau DPR juga terhadap pembangunan rendah karbon yang dibuat oleh Bappenas atau pemerintah ini? Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebenarnya diskursus berkaitan dengan kebijakan pembangunan rendah karbon ini bukan saja hari ini ya, tetapi kita mencermati dalam beberapa dekade ini banyak sekali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan juga berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang memberikan dampak serius sebagai akibat dari proses pembangunan yang tidak berjalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, terhadap pembangunan rendah karbon sendiri, kami memberikan beberapa catatan. Yang pertama adalah bahwa pembangunan rendah karbon ini adalah satu konsep atau kebijakan pembangunan yang menggunakan indikator-indikator penurunan emisi karbon. Jadi mempercakapkan tentang dampak dari climate change, di mana meningkatnya suhu bumi, tetapi di sisi yang lain juga pembangunan yang begitu buruk dengan menggunakan fossil fuel, pembangunan yang dengan pola-pola yang tidak bertanggung jawab, akhirnya merusak lingkungan. Pendekatan-pendekatan yang tidak produktif akhirnya banyak sekali membawa dampak yang sangat tidak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup dan seterusnya. Oleh sebab itu maka oleh Badan PBB kemudian melahirkan satu ratifikasi yang namanya Paris Agreement sebagai konsensus bersama seluruh negara-negara untuk menjalankan prinsip-prinsip green and sustainable development. Indonesia sendiri setelah tahun 2015 menandatangani perjanjian Paris Agreement, 2016 kita membahas di DPR hanya 3 bulan. Ini ratifikasi yang paling tercepat mungkin dalam sejarah di DPR, dan kita di Komisi 7 yang mengawaki seluruh proses itu. Dan lahirlah ratifikasi yang masuk di dalam sistem legislasi nasional dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Nah, di dalam Paris Agreement itu kemudian turunannya adalah NDC. Waktu itu di periode sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup masih ada bersama-sama dengan Komisi 7. Maka dokumen NDC, National Determined Contribution, punyanya Indonesia, disubmit ke Badan Sekretariat UNFCCC, di mana mensyaratkan di tahun 2030 Indonesia harus turun sekitar 29% unconditionally, tanpa syarat, dengan menggunakan kekuatan sendiri, kapasitas sendiri, sementara 41% dengan dukungan internasional. Di sisi yang lain, dari 29% itu setelah dibedah ternyata 29% itu dia angkanya untuk menurunkan emisi karbon itu kurang lebih sekitar 800 sekian CO2 ekuivalen. Maka 11% dari 29% itu ada di energi. Nah, kami yang ada di Komisi 7 memberikan perhatian yang sangat serius bagaimana 11% ini harus diturunkan, yang kurang lebih ada angkanya sekitar 374.000 CO2 ekuivalen itu. Maka kami mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan bersama dengan Kementerian Energi, termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu di periode sebelumnya. Dan di hari ini kami kedapatan juga 3 mitra dari hulu ke hilir, yaitu Kementerian Energi (ESDM), kemudian Kementerian Industri dan Riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di Bappenas Kementerian juga Energi atau sendiri, belum, Ibu? Ya. Bappenas juga atau belum, Ibu Mercy? Dengan Bappenas mitranya di Komisi 11, tetapi seluruh perencanaan makro itu biasanya kan kita bahas bersama-sama, per sektoral kemudian dibedah per setiap alat kelengkapan di komisi. Kebetulan saya ada di Badan Anggaran, maka utusan yang ada di Badan Anggaran itu terdiri dari 2 utusan dari fraksi dan utusan dari komisi. Jadi kita membawa seluruh percakapan-percakapan yang berkaitan dengan Low Carbon Development Initiative ini masuk di dalam
agenda-agenda percakapan baik yang berkaitan dengan kebijakan anggaran maupun yang berkaitan dengan kebijakan program dan seterusnya. Baik, nah, Ibu Mercy, saya bisa menangkap bahwa saat ini kelihatannya memang momentum untuk kesadaran hijau itu sudah lebih meningkat, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, saya ingin dengarkan dulu ini di non pemerintah. Ada Pak Farhan. Pak Farhan, ini kelihatannya kan memang sudah sangat urgent ya untuk memasukkan paradigma hijau atau kesadaran terhadap perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan Indonesia ke depan. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak beralih menuju pembangunan rendah karbon? Kalau dari sisi saya ya, saya backgroundnya peneliti gitu ya, dan mengamati. Kalau kita ini merujuk kepada target Paris Agreement 2030, maka kita hanya tersisa 9 tahun. Sementara komitmen dari banyak negara itu, mekanisme di dalam pelaksanaannya masih akan dibahas di Glasgow di sekitar bulan November akhir tahun ini. Dan itu pun belum tentu ada kesepakatan tentang mekanismenya. Nah, sehingga buat saya yang berada di luar pemerintahan, maka komitmen itu penting, dan kalaupun kita merujuk kepada agregat komitmen seluruh negara itu, masih defisit. Jadi kalau di agregat itu masih di atas 3 derajat. Nah, sekarang kalau negara-negara itu tidak mau menaikkan ambisinya, maka kemudian target yang diharapkan dicapai 2 derajat atau bahkan 1,5 derajat itu akan tidak tercapai. Dan persoalan itu menurut saya ada 2 persoalan besar. Yang pertama itu adalah akibat dari akumulasi kegiatan di masa lalu yang kemudian dampaknya pelan-pelan sudah kita rasakan. Lalu kemudian sebagai satu intervensi kita juga sudah harus merubah paradigma kepada ekonomi hijau itu yang melihat bahwa manusia itu bukan segala-galanya. Jadi ada bumi di sini. Tidak bisa lagi cara-cara kita untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan seterusnya. Dan kita rasakan, bahkan sebagian assessment itu menunjukkan bahwa pandemi itu diakibatkan oleh menyusutnya ruang, sehingga terjadi virus dan lain-lain itu tadinya itu tenang-tenang aja, tiba-tiba menciut, mungkin terjadi kompetisi di situ, lalu kemudian habitatnya terganggu, dan itu bisa menimbulkan salah satunya pandemi. Jadi ya, saya artinya sih ini berharap, semuanya kait-mengkait begitu ya Pak Farhan ya. Tadi karena ya. Pak Farhan sudah menyenggol soal komitmen juga, di segmen selanjutnya kita akan berdiskusi soal bagaimana komitmen pemerintah sebagai negara yang ikut dalam perjanjian Paris. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Green Talk. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh I'm here to sound the alarm. The world must wake up. We are on the edge of an abyss and moving in the wrong direction. Our world has never been more threatened or more divided. We face the greatest cascade of crises in our lifetimes. The COVID-19 pandemic has supersized the glaring inequalities. The climate crisis is pummeling the planet. Pak Arifin, wake up call sudah dibunyikan. Kita ini sudah betul-betul bangun atau masih setengah tidur sih posisinya? Ya, jadi yang Pak Sekjen PBB sampaikan tadi, kita semua diharapkan mengurangi sebanyak mungkin emisi karbon, bahkan menuju net zero emission. Jadi bagian upaya untuk menuju tadi ekonomi hijau dalam jangka panjang. Dan wajar kalau kita dengar laporan IPCC tadi, semua negara di dunia ini harus menetapkan target yang ambisius, kata Pak Sekjen PBB, untuk mengurangi efek gas rumah kaca tadi, bahkan mencapai karbon netral atau nol emisi di pertengahan abad ini. Nah, sampai sekarang sudah ada 29 negara yang mengumumkan target net zero emisinya. Berbeda-beda. Ada yang sangat optimis sampai 2055, 2045, 2060, 2070. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita sekarang sedang menyiapkan exercise untuk mencapai net zero emission tadi dengan berbagai kebijakan pembangunan rendah karbon yang kita siapkan. Tentunya ini penting, tapi kita tahu setiap kebijakan yang diambil akan punya dampak masing-masing. Nah, kita sudah menghitung ini. Kalau kita tahun 2045, impact-nya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya biayanya akan lebih besar. Kalau tahun 2050 seperti apa? 2060 seperti apa? Nah, ketiga skenario ini masih mungkin untuk dicapai, tapi dengan implikasi kebijakan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang sedang kita matangkan. Tentunya nanti pada waktunya akan diumumkan, entah di Glasgow atau di mana. Tapi itu yang kita siapkan sekarang. Nah, Bappenas sekarang masih komitmen untuk menurunkan emisi sesuai target di tahun 2030 tadi. Sehingga trajektorinya atau peningkatan penurunannya tadi akan kita jaga. Tapi setelah 2030 perlu dilakukan berbagai aksi melalui pembangunan rendah karbon tadi yang sejalan dengan skenario planning yang kita siapkan dan nanti akan dikerjakan bersama-sama berbagai kementerian lembaga, terutama tadi yang disampaikan Bu Mercy, Kementerian SDM, KLHK, bahkan BUMN, PLN, dan sebagainya. Nah, karena ini masih skenario, tentunya akan melibatkan berbagai emisi dari berbagai sektor, seperti dari limbah dan sebagainya. Tapi emisi tersebut bisa diimbangi dengan emisi negatif dari sektor lahan. Lahan tersebut menyerap karbon, sehingga kalau kita juga menghasilkan karbon, tapi kita punya lahan yang bisa menyerapnya, itu nanti akan terjadi keseimbangan. Demikian juga saat ini inovasi teknologi semakin berkembang, yang ke depan diharapkan bisa mengurangi emisi tadi. Nah, pemerintah saat ini sudah menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk mencapai target net zero emission tadi. Yang pertama, kita memperkuat kebijakan reforestasi dan restorasi lahan, termasuk mangrove, untuk mencapai net carbon sink. Jadi mangrove dan hutan ini menyerap karbonnya. Kemudian menurunkan intensitas energinya secara signifikan dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, khususnya di sektor listrik. Saat ini kami sedang menyiapkan bersama Dewan Energi Nasional transisi energi yang merubah basis energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Baik, Pak Rudi, sejauh ini Indonesia masih menetapkan target net zero emissions itu di tahun 2060 ya. Nah, tadi Anda juga mengatakan bahwa itu tentu dibutuhkan sejumlah investasi. Nah, investasi yang dibutuhkan untuk target 2060 itu 77.000 triliun. Atau setara dengan 5 kali lipat dari PDB Indonesia di 2020. Nah, ini apa terobosan yang bisa dilakukan dan akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat untuk membiayai ini, untuk investasi ini? Nah, jadi kami sampaikan di sini bahwa
untuk mencapai tujuan tadi ada 3 hal yang harus kita siapkan, yaitu bagaimana kerangka regulasinya yang mendukung upaya kita, bagaimana kerangka kelembagaannya, siapa melakukan apa, baru kerangka pembiayaannya seperti apa. Nah, kerangka regulasi, alhamdulillah Ibu Mercy Baren dan kawan-kawan di DPR sudah menyiapkan rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Ini akan mempercepat upaya transisi energi yang kita siapkan, sehingga nanti akan mempercepat juga pencapaian net zero emission tadi. Ya, ini soal kerangka regulasi ya. Mau tidak mau ini kita harus ke Ibu Mercy lagi soal kerangka regulasi, apa yang tengah disiapkan untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan proses transisi menuju ekonomi hijau ini, Bu Mercy. Baik, di DPR sendiri kita sementara menggarap sejumlah green RUU ya, rancangan undang-undang yang berbasis green developments, dan di banyak sekali forum-forum saya menyampaikan secara terbuka bahwa 4 primadona Green Bill ini mudah-mudahan akhirnya dapat disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang pertama adalah RUU energi baru terbarukan yang dibahas di Komisi 7. Jadi bagaimana membicarakan seluruh kerangka yang sangat detail ya, yang berkaitan dengan transisi energi atau reformasi energi ke energi baru terbarukan. Dan yang kedua adalah RUU konversi kelautan yang ada dibahas Komisi 4 yang membicarakan tentang bagaimana pengamanan dari sisi tata ruang kelautan dan wilayah pesisir kita menjaga, karena ini kita pulau-pulau kecil, 17.000 pulau, sehingga dalam menghadapi climate change ini harus kita jaga benar. Yang ketiga, ini berkaitan juga dengan rancangan undang-undang yang ada di Komisi 8, yaitu undang-undang kebencanaan. Kita punya undang-undang kebencanaan ada, tapi rupanya mereka melakukan amendment lagi, dan kita encourage teman-teman yang ada di Komisi 8 untuk memasukkan terminologi bencana iklim masuk di sana. Dan yang terakhir yaitu RUU yang berkaitan dengan tata kelola perpajakan yang ada di Indonesia, dan di dalamnya memuat tentang carbon tax atau pajak karbon. Nah, selain pajak karbon, di sana juga mengurai secara detail tentang nilai ekonomi karbon di sana, baik lewat trading maupun non-trading. Jadi baik yang trading apakah lewat perdagangan karbon antar negara maupun antar aktor-aktor industri. Yang kedua adalah offset trading, jadi menggunakan surplus atau mekanisme kredit karbon berdasarkan cap and trading yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang berikut, mekanisme yang berikut adalah non-trading. Jadi menggunakan 2 mekanisme non-trading. Yang pertama yaitu carbon tax. Jadi di sana ada sistem punishment and reward. Siapa yang ada insentif di sana, tetapi juga tax diberikan sebesar-besarnya bagi mereka yang melakukan dirty environmental industry practices. Yang kedua yaitu memberikan keuntungan karbon kepada mereka yang menjalankan prinsip-prinsip industri yang berbasis green and development. Oke. Jadi itu yang namanya non-trading. Jadi saya kira itu 4 legislasi besar yang sementara kita garap, yang ada di Komisi 7 sendiri yang berkaitan dengan RUU energi baru terbarukan. Memang kita memberikan perhatian serius karena ada energi baru dan terbarukan. Jadi energi baru sebenarnya berangkat juga dari energi fosil. Tetapi kita karena ini fase transisi tidak bisa serta-merta seperti membalik telapak tangan. Jadi memang kita perkuat dari sisi audit teknologi dan memperkuat mekanisme sertifikasi portofolionya. Nah, karena ini harus dicocokkan juga dengan undang-undang kerja yang baru saja disahkan kemarin, di mana seluruh izin-izin yang dikeluarkan itu berbasis risiko, dari risiko rendah, menengah, sampai risiko tinggi. Dan rata-rata seluruh industri energi itu berbasis risiko tinggi. Baik. Nah, itu menjadi persoalan yang menjadi perhatian kita. Dan yang berikut, tingkat pricing yang kondusif berkaitan dengan perhitungan harga dasar satu shifting energi terbarukan yang hendak mengalihkan energi fosil. Nah, jika harga dasar dari harga BPP-nya itu tidak kondusif,
Harapan kita bila perlu di bawah 10 sen seperti itu. Nah, ini ya, Ibu harus Mercy dibicarakan secara baik-baik juga dengan PLN supaya semua proses transisi ini berjalan dengan baik. Saya kira ada cukup banyak, tapi saya kira itu pengantar. Iya, artinya kita catat paling tidak ada regulasi yang sedang disiapkan oleh DPR. Pak Farhan, tadi sebelumnya Anda menyebutkan ini soal komitmen. Banyak kalangan yang memberikan apresiasi kepada pemerintah atas komitmen komitmen perencanaan begitu. Tapi komitmen perencanaan ini kan harus diimbangi dan ditindaklanjuti dengan komitmen anggaran. Nah, pada 2017 hingga 2021 anggaran untuk lingkungan hidup saja tidak lebih dari 1% dari total APBN. Anda melihat komitmen perencanaan dan anggarannya ini sejalan nggak sih? Akan implementatif tidak sih komitmen pemerintah ini? Jadi kalau pertama tadi saya komentar kepada pentingnya ada satu leadership dan institusi yang kuat di dalam mendorong agenda pembangunan rendah karbon, karena dimensi dari waktu dari komitmen itu kan ada target 2030, ada 2050 dan seterusnya. Sehingga kita ini tidak bisa hanya sekedar misal bergantung kepada satu masa dari satu pemerintahan, karena pemerintahan Jokowi akan selesai di tahun 2024, lalu kemudian selanjutnya bagaimana gitu, sehingga perlu ada satu soliditas di situ. Yang kedua, kaitannya dengan anggaran itu, karena tadi Pak Arifin menyebut soal transformasi. Jadi kalau kita bicara transformasi, maka besaran dari anggaran itu dari waktu ke waktu itu harusnya terlihat signifikan gitu, karena ini kita bicara transformasi. Jadi kita tidak bisa melayani ingin meraih segala macam dalam waktu bersamaan gitu ya. Batu bara masih pengen ini, jadi ini betul-betul ada pergeseran. Nah itu walaupun saya tahu persis Bu Mercy maupun Pak Rudi itu berjuang untuk mendorong. Yang saya apresiasi itu pertama, mungkin di masa lalu itu climate change dianggap bukan dari bagian dari pembangunan. Sekarang ini dengan dinyatakannya low carbon development, maka itu ada satu pernyataan tegas bahwa climate crisis itu bukan eksternal dari satu aktivitas pembangunan, tapi ini menyatu di dalam transformasi ekonomi. Nah, di dalam itu yang terakhir saya ingin sampaikan itu, maka koherensi dari kebijakan dan institusinya itu menjadi penting. Karena kalau misalkan 3 lembaga utamanya itu ada di sini perencanaan Bappenas, lalu ada KLHK, lalu ada keuangan itu punya interpretasi yang berbeda, itu bahaya gitu kan. Karena akhirnya tidak berfokus kepada tujuan yang ingin dicapai. Oke. Ya, sudah ditangkap pernyataan dari Pak Farhan. Kita kembali harus break sejenak, Bapak dan Ibu. Pemirsa, Green Talk akan segera kembali. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Ya, tentu tidak mudah untuk mewujudkan target net zero emission, pembangunan rendah karbon yang sudah dimasukkan dalam RPJMN oleh Bappenas begitu. Saya ke Pak Farhan kembali ini, Pak Farhan. Ya. Menurut Anda, apa sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia untuk mencapai target net zero emissions ini? Soal investasi kah atau justru dari sisi politik? Kalau tadi kan artinya kita, kalau gagasannya tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi itu, kita ini mentransformasikan ekonomi ke arah baru. Nah, karena ini ke arah baru, tentu harus ada satu transisi yang jelas gitu. Karena di dalam setiap transisi itu ada yang kemudian tetap bisa bersama atau sama sekali itu harus ditiadakan gitu. Jadi contoh misalkan arus dunia saat ini adalah kepada green investment. Jadi kita tidak bisa bermimpi bahwa apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu itu sebetulnya tiba-tiba menjadi aset yang terlantar atau orang nyebut sebagai stranded asset di dalam itu. Nah, tentu untuk mengkompensasinya situasi itu mesti ada langkah-langkah yang kemudian tidak tidak membawa kita berdarah-darah di dalam transformasinya. Makanya kalau pandangan saya adalah karena kemampuan kita ini terbatas secara ekonomi gitu ya, artinya kenapa tidak mendorong mungkin yang 41% tadi yang kondisional di dalam mekanisme mekanisme dari yang di Glasgow ini akan diperbincangkan gitu, ada market mechanism, ada macam-macam gitu. Jadi kita melihat karena kita ini hampir punya semua isunya, pulau-pulau kecil punya, hutan punya, penduduknya banyak. Tenaga kerja yang punya dampak ke ini itu banyak. Jadi itu yang saya ingin dorong Pak Rudi dan Bu Mercy itu mendorong bahwa ada sumber di luar yang sedemikian bisa kita manfaatkan. Baik. Itu Mbak. Ya, saya tergelitik tadi istilahnya Pak Farhan ini jangan sampai berdarah-darah. Pak Arifin, seterjal apa sih sebetulnya jalan kita untuk menuju net zero emissions ini? Ya, betul yang disampaikan Pak Farhan tadi. Kita dalam melakukan transformasi ekonomi ini harus punya roadmap yang jelas. Apa yang mau berubah, siapa melakukan perubahan, apa saja instrumennya dan sebagainya. Nah, salah satu yang dibicarakan tadi adalah terkait pendanaan. Sehingga kita kembangkan kebijakan fiskal yang lebih menarik nanti. Green private investment. Banyak sekali investor yang green yang akan masuk. Nah, disitulah kita perlu melakukan berbagai stimulus-stimulus untuk merangsang mereka supaya bisa melakukan investasi yang green tadi. Itu dari sisi fiskalnya. Tapi selain itu juga secara bertahap, misalnya kita mulai melakukan pengurangan subsidi untuk BBM yang berbasis fosil untuk dialihkan ke subsidi yang energi-energi terbarukan. Ini mungkin nanti teman-teman di parlemen akan sangat mendukung hal ini. Nah, kemudian dalam jangka menengah, jangka panjang, itu konsep ekonomi hijau ini terus kita kembangkan. Ada berbagai konsep, misalnya ekonomi sirkular. Tidak ada barang yang habis pakai, buang. Tapi barang-barang itu nanti berputar terus menjadi bahan untuk produksi yang lebih bernilai lagi, sehingga proses transisi menuju ekonomi hijau ini betul-betul kita siapkan secara tertata dengan target-target tertentu. Dan kami saat ini sedang menyiapkan roadmap untuk mainstreamingkan, mengarusutamakan ekonomi hijau ini dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Sehingga akan menjadi acuan untuk siapapun nanti yang menyusun rencana pembangunan 5 tahunannya ke depan. Baik, ya semoga jawaban Pak Rudi ini bisa menjawab pertanyaan Pak Farhan tadi. Tapi karena Ibu Mercy juga dimention oleh Pak Farhan, mungkin Ibu Mercy dari sisi legislatif.
Sebenarnya kalau ini istilah berdarah-darah ya, bahasanya Pak Farhan. Sebenarnya kalau saya boleh meng-highlight sejumlah tantangan ya, constraints kita dalam implementasi pembangunan rendah karbon ini. Yang pertama memang political will dari dua pemangku kebijakan utama, pemerintah dan DPR RI. Nah, ini political will pemerintah menurut Anda belum besar atau bagaimana, Ibu Mercy? Saya kira dari sisi instrumentasi dan dari sisi kebijakan, sejumlah dokumen-dokumen telah disiapkan, roadmap semua telah disiapkan. Tahap yang kedua adalah bagaimana kita mentranslate kebijakan-kebijakan itu masuk dalam perencanaan anggaran negara yang betul-betul terukur dan tertanggung jawab berkaitan dengan kebijakan pembangunan rendah karbon yang ada di bawah. Nah, tadi telah disampaikan baik oleh Pak Rudi maupun oleh Mas Farhan bahwa anggaran kita seyogyanya memang harus sejalan dengan kebijakan dan niat besar kita itu. 1% sudah pasti tidak cukup ya Ibu ya? Belum cukup maksimal. Apa yang kita harus kerjakan? Nah, misalnya kami yang ada di Komisi 7 mencoba mendorong Kementerian SDM untuk memastikan anggaran-anggaran non-APBN dari dana-dana investasi yang masuk. Dan dari kurang lebih 5 tahun terakhir ini, dari kurang lebih sekitar 10 triliun naik terus sampai sekarang ini, untuk tahun ini aja sudah hampir mendekati 30 triliun. Walaupun itu masih kecil, tetapi buat kami ini langkah maju yang tadinya itu tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah kita juga ingin memastikan bahwa kebijakan green carbon tagging yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam climate change financial mechanism itu betul-betul jalan, bahwa green carbon tagging tidak saja ada di APBN tapi juga ada di APBD. Nggak ada gunanya kita bicara kepentingan makro dari sisi kebijakan nasional, tetapi begitu turun ditransformasi pada kebijakan-kebijakan di tingkat subnasional, kemudian keteteran karena tidak ada inline antara kebijakan dan anggaran antara APBD provinsi, kabupaten, kota. Dan yang ketiga, ini juga berkaitan dengan dominasi pasar ya yang ada saat ini. Nah, situasi yang ada sekarang ini kami harus katakan bahwa dari sisi misalnya kebijakan energi, untuk kebijakan energi khusus untuk energi fosil hari ini mungkin masih sekitar 80% mendominasi pasar energi kita hari ini. Jadi bagaimana mentransformasi sehingga aktor-aktor industri yang bergerak di bidang energi fosil ini mau bergerak shifting menuju kepada energi baru terbarukan, memang harus didukung dengan sejumlah insentif-insentif baik fiskal maupun non-fiskal. Ini penting dan saya percaya bahwa itu kita dorong terus dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kami melihat bahwa ada satu situasi di mana karena terjadi liberalisasi pasar dan liberalisasi demokrasi yang begitu luar biasa, ini berhubungan erat juga dengan pengembangan investasi yang berlangsung. Terjadi oligarki di mana-mana, termasuk oligarki karena hari ini dengan Undang-Undang Nomor 24 tentang pemerintahan daerah, itu dari kabupaten kota beralih menjadi satu pintu di provinsi, maka hari ini semua akumulasi tertumpuk hanya di tingkat provinsi, seluruh izin-izin dan seterusnya. Kita tidak ingin terjadi peralihan oligarki misalnya dari tingkat nasional, dia beralih ke tingkat kabupaten, beralih ke tingkat provinsi. Ini yang kita tidak ingin itu terjadi. Baik. Nah, harapan kami misalnya dengan event-event politik jangan sampai terjadi transaksi-transaksi dengan menggadaikan sumber daya alam kita dan seterusnya untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat misalnya. Yang kedua juga misalnya ini juga berkaitan dengan investasi yang masuk di daerah. Nah, investasi yang masuk di daerah kan kita harapannya ini green investment. Harus diikat, dikunci dari atas. Nah, cara menguncinya dari atas saya senang sekali ya. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan prinsip investasi hijau, antara lain dengan mengeluarkan green bond yang angkanya sudah berkembang dari waktu ke waktu dan memberi ruang kepada investor-investor yang mau bekerja mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap produksi dengan menganut prinsip-prinsip industri hijau seperti itu. Jadi dan yang ketiga ini berkaitan dengan transformasi teknologi. Research and development yang ada di kami ini di Indonesia, kalau saya harus katakan memang sudah mulai bergerak, tetapi masih dalam pendekatan yang sangat konservatif.
anggaran yang kami alokasikan dari waktu ke waktu, sampai dengan tahun kemarin sudah 4,9 triliun, tahun ini kita masukkan lagi 5 triliun, tahun depan kita masukin lagi 5 triliun. Jadi totalnya 14,9 triliun sampai tahun 2022 untuk endowment fund riset. Jadi kalau kita bisa menghasilkan satu mata rantai green research and technology itu dikembangkan dengan invensi-invensi yang berbasis green invention, green product, ini menjadi satu mata rantai industri karena kita memperkuat triple helix antara pengembang, periset-periset, kemudian akademisi dan juga dengan masyarakat dari sisi ekonomi. Jadi green job bisa meningkat, kesadaran masyarakat bisa meningkat, industri hijau berkembang dengan baik karena basis research for green development itu mulai menguat seperti itu. Baik, ya Ibu Mercy, Pak Rudi dan juga Pak Farhan, kita masih punya satu segmen penutup lagi. Kita akan berdiskusi sesaat lagi. Pemirsa, Green Talk akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Climate scientists tell us it is not too late to keep alive the 1.5-degree goal of the Paris Climate Agreement. But the window is rapidly closing. We need a 45% cut in emissions by 2030. Yet, a recent UN report made clear that with present national climate commitments, emissions will go up by 16% by 2030. Pak Arifin, yakin komitmen kita untuk net zero emissions itu 2060 begitu. Kalau tadi mendengar pernyataan Guterres itu komitmen iklim nasional saat ini ya, mungkin negara-negara maksudnya emisi justru akan naik sebesar 16% pada tahun 2030. Tidak adakah kemudian urgensi kita untuk kembali atau menambah ambisius kita? Pak Arifin, mohon maaf, kelihatannya harus di-unmute. Audio Pak Arifin kita belum bisa dengar. Oke, maaf. Iya, ini... ya, silakan Pak. Kita sedang menyiapkan skenario 2045, 2050, 2060, dan 2070. Tentunya dengan dampaknya masing-masing, baik dari segi pembiayaan maupun kemampuan kita juga. Nah, di situ dari berbagai pembicaraan dengan berbagai kementerian lembaga memang maksimum itu 2060. Tapi kita bisa
optimis lagi lebih cepat dengan berbagai asumsi. Misalnya saat ini kita mau percepat transisi energi, tapi masih banyak sumber energi yang kontraknya itu baru selesai mungkin 25 tahun dari sekarang. Itu menjadi variabel-variabel yang sedang kita pertimbangkan juga. Nah, kalau memang ada pendanaan yang besar seperti yang disampaikan Pak tadi terkait pendanaan dari luar, itu bisa nanti akan kita gunakan untuk mempercepat upaya transisi energi ini. Jadi itu yang kita siapkan. Nah, nanti tentunya keputusan dari pimpinan tertinggi mana yang paling tepat untuk disiapkan. Tapi kita siapkan semua skenario-nya. Dan itu nanti akan termasuk kita skenario masukkan. 2045 kah Pak untuk persiapan November di Glasgow? Iya, ada skenario 2045 dengan berbagai impact-nya, seberapa besar pembiayaannya, regulasi apa yang harus disiapkan, siapa saja yang harus segera bergerak, dan sebagainya. Tapi intinya, semua itu tetap dilakukan bersama-sama. Pemerintah tidak mungkin melakukan sendiri. Pemerintah lebih berfungsi sebagai enabling government, sebagai regulator, sebagai fasilitator, inovator, implementator, dan juga memonitor semuanya. Sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak, dari akademisi, para peneliti yang disampaikan Ibu Mercy tadi, dari private sector dengan green investment-nya, dari lembaga swadaya masyarakat yang memberikan masukan, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Jadi ini adalah gerakan bersama, Pak. Baik, Pak Farhan, ada kemungkinan ini sudah disiapkan, paling tidak tadi Pak Rudi mengatakan sudah disiapkan skenario paling ambisius 2045 begitu. Nah, kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan masyarakat di luar pemerintah untuk bisa mendorong agar komitmen kita lebih ambisius ke 2045? Yang pertama itu tadi konsistensi kebijakan yang akan dijalankan kan memberikan satu sinyal bagi berbagai aktor di luar pemerintah. Yang kedua, saya melihatnya pemerintah itu kan kalau kita lihat dari keseluruhan mobilisasi resources kan kalau diagregat itu hanya 20% dari total 80% yang ada aktivitas di seluruh dunia gitu. Makanya saya setuju sekali dengan Pak Rudi tadi bahwa pemerintah seharusnya menciptakan kondisi pemungkin, enabling ya, sehingga dorongan untuk berinovasi dan lain-lain itu menjadi muncul gitu. Nah, yang terakhir menurut saya ada satu poin penting soal pemberdayaan lembaga riset dan inovasi. Jadi BRIN itu menurut saya punya peran yang sangat penting, karena kalau tidak, maka dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita akan dibanjiri oleh macam-macam teknologi, barang dan jasa yang akhirnya kita hanya sebagai pengguna. Dan saya sangat setuju kalau research ini betul-betul juga bisa memilih siapa sebetulnya yang lembaga-lembaga yang memang punya kultur unggulan. Jadi saya kasih contoh, misalnya kalau kita ngomong pertanian, itu kan kita punya IPB, adaptasi, mitigasi. Lalu teknologi kita punya ITB dan ITS. Kelautan punya apa? Jadi kita tidak berpikir sama rata, sama rasa dibagikan anggaran. Kultur unggulan daripada inovasinya tidak akan tumbuh. Oke, Pak Farhan, secara ringkas, kalau tadi Anda katakan itu harus terus-menerus konsisten begitu ya. Kalau konsisten itu sebetulnya target 2045 itu mungkin begitu. Ya. Meningkatkan ambisi kita itu masih mungkin begitu. Ya, kalau misalnya soal lembaga, saya kasih contoh apa yang terjadi di Amerika. Nah, Pak, maksud saya, apakah menurut Anda meningkatkan ambisi kita itu masih mungkin ketimbang yang sekarang ini 2060? Saya merasa dari dialog dan beberapa skenario yang saya lihat itu sangat-sangat memungkinkan. Sangat-sangat memungkinkan. Kita garis bawahi itu. Lebih 60, bukan 2060, bahkan mungkin sebelum 2050 juga mungkin. Tapi tadi kan
harus konsisten begitu. Disampaikan ada pertimbangan-pertimbangan lain, kontrak dan lain, maka transisinya itu mesti dijaga betul. Dipertimbangkan. Oke, kalau Ibu Mercy? Ya, saya sebenarnya sangat setuju sekali ya apa yang disampaikan oleh baik Pak Rudi maupun Mas Farhan. Perkuatan sektor R&D kita ini juga harus menjadi motor penggerak. Jadi research not for research only, tapi research for development, research for green and sustainable development. Ini yang paling penting. Nah, yang kedua, dalam pengembangan itu memang perlu kita memikirkan tentang how to expanding R&D yang sesuai dengan karakteristik lokal LITA Indonesia kita yang terdiri dari pulau-pulau kecil, luas laut yang sangat besar, kemudian kontur geografis yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ini kan sangat berbeda sekali. Kita mengimplementasikan satu sistem industri hijau misalnya di daerah yang landscape-nya berbasis daratan dengan yang berbasis pulau-pulau kecil. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan inovasi domestik kita gitu loh. Kalau kita tidak mengembangkan sedini mungkin, maka Indonesia akan menjadi marketplace aja seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Farhan. Benar. Nah, ini yang kita takutkan. Dengan demikian memang kita berupaya setiap pembahasan anggaran dari tahun ke tahun, Komisi 7 selalu mengalokasikan paling sedikit 5 triliun masuk sebagai endowment fund atau dana abadi. Kalau dia jalan benar sampai dengan 2022 kita punya 14,9 triliun. Harapannya waktu kita bikin undang-undang Sinas Iptek itu sampai dengan 100 triliun kita mau stated langsung di dalam undang-undang. Tetapi karena memang memikirkan pertimbangan ruang fiskal anggaran kita, maka dia menjadi dibuka saja. Dengan catatan memang harus ada komitmen bersama untuk mengisinya setiap tahun. Yang kedua adalah seluruh portofolio-portofolio yang ada di dalam BRIN, entah portofolio yang berkaitan dengan BPPT, industri terapan, riset-riset terapan, kemudian yang berkaitan dengan LIPI, riset-riset dasar, yang berkaitan dengan Badan Informasi Geospasial, misalnya yang berkaitan dengan One Map Policy dan seterusnya, ini harus menjadi satu kesatuan yang integratif dan inline. Jadi sekali kita buka data, misalnya big datanya Indonesia, berkaitan dengan green development, maka misalnya kita buka yang berkaitan dengan penggunaan wilayah pertambangan. Kita bisa lihat langsung di dalam One Map Policy mana yang terjadi tumpang tindih di sana dengan hutan-hutan yang mestinya menjadi hutan konservasi misalnya. Kemudian mana wilayah-wilayah yang sudah harus misalnya dilakukan pasca tambang karena dibiarkan begitu saja oleh investor. Nah, ini semuanya harus inline menjadi satu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memperkuat capacity building dari sumber daya manusia Indonesia sendiri ya, berkaitan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berbasis rendah karbon. Bagaimana memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Jadi semua pihak ini bergerak bersama-sama, tidak saja pemerintah, DPR, swasta, tapi masyarakat semua lini ikut bergerak sehingga akselerasinya cepat. Tanpa partisipasi masyarakat buat saya menjadi bullshit. Kebijakan sebesar apapun, sebagus apapun, punya anggaran banyak, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sebagai motor penggerak di lapangan, di tingkat praksis, ini yang menjadi artinya seluruh stakeholders harus bersama-sama bersinergi untuk menjalankan komitmen ini. Menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta closing statement buat Pak Rudi, mungkin bisa dalam 1-2 kalimat. Boleh di-unmute Pak Rudi. Upaya untuk membangun ekonomi hijau ini adalah upaya yang sifatnya lintas sektor, lintas kementerian, lintas pelaku, ada pemerintah dan non-pemerintah, lintas pemerintahan, ada pusat, provinsi, daerah seperti yang Bu Mercy sampaikan, bahkan lintas waktu, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, dengan situasi seperti ini yang diperlukan 3 hal saja. Yang pertama, political will. Alhamdulillah tadi Bu Mercy sudah sampaikan, pemerintah dan parlemen sudah sepakat, juga didukung oleh akademisi dengan private sektor dan sebagainya. Yang kedua, harus ada legal basis yang kuat. Tadi Bu Mercy sudah sampaikan beberapa rancangan undang-undang yang sudah disiapkan.
Nah, baru yang ketiga harus ada strategi yang tepat. Nah, strategi nanti kita akan siapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka tahunan. Itu semua akan menjadi mainstreaming dalam perencanaan ekonomi hijau ini. Bahkan sekarang indikator gas rumah kaca sudah menjadi satu indikator utama dalam rencana kerja pemerintah. Ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan sudah menjadi perhatian, sama dengan aspek ekonomi, aspek kemiskinan, angkatan kerja, dan sebagainya. Nah, satu hal yang tadi Bu Mercy sampaikan memang betul. Kita perlu political will dan juga menjadikan gerakan ekonomi hijau ini sebagai suatu gerakan. Seperti kita punya gerakan KB dulu. Semua orang tahu apa itu KB, bagaimana ber-KB, apa untungnya ber-KB. Kita pengen masyarakat tahu apa itu green economy, bagaimana melaksanakannya, dan apa untungnya kalau kita melaksanakan ekonomi hijau. Baik. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Rudi dan sebelumnya Ibu Mercy juga Pak Farhan. Perlu ada political will dan strategi yang tepat karena seperti disampaikan Pak Rudi di awal tadi, dunia sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di Green Talk. Pemirsa, sampai di sini Green Talk kali ini. Ayo jaga bumi, selamatkan masa depan kita. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh